Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Daimil ifdal azimul nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alimu ya fattahu ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrabas safil haniya wahhab ya ghani, wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya dan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah pada pagi hari yang penuh barakah ini kita bersama bisa duduk. Yang barusan tadi antum menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian antum duduk berzikir, mendengarkan kajian sehingga insyaallah terbit matahari. Kemudian insyaallah antum akan salat duha 2 rakaat atau salat isyraq juga 2 rakaat. Maka pahalanya sangatlah agung ya ikhwan. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, barang siapa salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jamaah wa jalasa yadhkurullah, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Kata ulama, di antara makna berzikir adalah mengkaji tiap-tiap kajian yang berkaitan dengan syariatullah. Hakata wa dzikru ahkamillah min dzikrillah, dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Sahibur Rasyafat dalam Fath Basair Al-Ikhwan, mendengarkan kajian ilmu itu sama dengan zikir, bahkan dalam beberapa riwayat lebih mulia daripada zikir. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya, kemudian baginda melihat 2 lingkaran. Lingkaran pertama, orang-orang di situ mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lingkaran kedua, orang-orang di situ membahas makna-makna Al-Quran. Maka Nabi SAW duduk dengan orang yang kedua, lingkaran yang kedua, orang-orang yang membahas Al-Quran. Kemudian baginda bersabda, kedua lingkaran ini bagus, namun Allah Ta'ala mengutusku sebagai seorang guru. Innama bu'ithtu mu'allima. Oleh karena itu baginda SAW lebih memilih lingkaran yang di situ membahas makna-makna Al-Quran. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih berkata, wa dzikru ahkamillah min dzikrillah, membahas hukum-hukumnya Allah itu termasuk daripada berzikir kepada Allah. Ala tara, apakah engkau tidak melihat bagaimana kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam salat yang berkaitan dengan apa? Dengan ahkam warisan, ahkam hukum-hukum pernikahan, hukum talak, bahkan hukum haid dilantunkan di tengah-tengah Al-Quran, dibaca dari ayat suci, dilantunkan di tengah-tengah salat, dibaca dari ayat suci Al-Quran, maka semuanya menjadi zikir. Oleh karena itu zikru ahkamillah min dzikrillah. Kembali ke hadis yang pertama tadi, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sehingga terbitlah matahari, dan kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat. Yaqulul ulama, yang dimaksud dengan salat itu adalah salatul isyraq.
Dan panjang pembahasan ulama apakah isyraq itu sama dengan duha atau tidak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menjelaskan panjang lebar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan juga dalam hasyiahnya Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani wa ghairuh membahas panjang lebar ikhwan. Yang mu'tamadnya adalah isyraq bukanlah duha. Isyraq salat tersendiri dan duha salat tersendiri. Kalau isyraq masuknya dengan terbit matahari, namun duha masuknya dengan terbitnya matahari dan juga naik matahari itu dengan tingginya 1 tombak. Jadi di antara masuk waktunya salat isyraq dan salat duha kurang lebih 15 menit ikhwan. Isyraq lebih duluan masuk, kemudian duha. Kemudian isyraq itu kapan selesainya? Wajaral khulfu bainahum, kapan selesainya waktu isyraq itu? Ada yang berpendapat dan jumhur berpendapat selesainya waktu isyraq itu dengan 1/4 daripada siang. Ketika itu selesailah waktu isyraq. Kira-kira jam 9, setengah 9 sudah selesai waktu isyraq. Adapun duha maka selesainya sampai sebelum zuhur. Lebih panjang waktunya duha. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga terbit matahari dan kemudian dia salat 2 rakaat, maka apa yang ia dapatkan? Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Begitu bunyi hadisnya. Tammatain, tammatain, tammatain. Pahala haji yang sempurna dan juga pahala umrah yang sempurna diberikan bagi mereka orang yang salat subuh berjamaah dan duduk berzikir dan sampai salat isyraq. Wah, kata ikhwan. Kalau sekarang kita lihat orang daftar haji sekian puluh tahun, ya kan? Umroh lagi rame-ramenya sekarang. Engkau bisa mendapatkan pahala itu kok. Engkau bisa mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari. Gitu ikhwan. Orang jauh-jauh pengen lihat Ka'bah, engkau bisa dapatkan pahala melihat Ka'bah dengan melihat wajah ibumu yang ada di rumah. Ketika seorang anak melihat wajah ibunya yang di rumah dengan pandangan keagungan, pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, persis pahalanya dia melihat Ka'bah. Wah, kata ikhwan. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa karuniakan taufik ini kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Memang tidak mudah ikhwani, tidak mudah melaksanakan salat subuh berjamaah, itu tidak mudah. Bahkan kalau sahabat dulu bilang kami bisa mengetahui yang mana yang muslim dan yang mana yang munafik dengan apa? Dengan subuh. Begitulah ya ikhwan. Subuh menjadi patokan di kalangan mereka dahulu. Dan memang baginda bersabda dalam hadisnya fi marawahu Abu Dawud, Basyiril masyaina fil zulami ilal masajidi bin nurit tabi yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berjalan menempuh kegelapan malam. Mau ke mana? Ilal masajid. Demi ke masjid. Malam-malam gelap-gelap, wah kata. Demi ke masjid menunaikan salat subuh berjamaah. Kabar gembiranya apa ya Rasulullah? Bin nurita, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Wah, kata. Ya, ba'd syurah al-hadits, sebagian ahli syarah daripada hadis ini berkata, cahaya itulah yang akan menuntunnya melewati mawaqif yaumul qiyamah, daripada hisab, mizan, kemudian sirat, dan cahaya itulah yang akan menuntunnya sampai ke surga. Sebagaimana dia berjalan dalam kegelapan dunia, maka dia akan digantikan dengan cahaya di hari kiamat. Wah, kata ikhwani. Ini luar biasa itu salat subuh ya ikhwan. Juga dalam hadis fi marawahu Muslim, baginda bersabda, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang menunaikan salat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Tapi kalau seandainya dia teruskan subuhnya berjamaah juga, maka dikasih pahala seakan-akan dia menghidupkan sepenuh malam dengan ibadah. Wahai kata ikhwan, maka agung sekali perihal salat subuh itu. Kan dahulu ada di masa-masa ketika
terjadinya perang salib ya, dalam sejarah kita dulu. Kalau sekarang kita membahas perihal Masjidil Aqsa contohnya, kan sering tuh dibahas. Masjidil Aqsa jatuh ke tangan para Yahud. Sebenarnya sejarah daripada Masjidil Aqsa itu, Masya Allah, pas banget. Kita sedikit akan membahas sejarah Masjidil Aqsa, dan kebetulan ini hari tanggal 27 Rajab, Isra Mi'raj, perjalanan baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah Isra kemudian Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke atas. Sebenarnya Masjidil Aqsa, ikhwan, siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman lah orang yang pertama membangun Masjidil Aqsa itu. Semenjak dibangunnya Masjidil Aqsa, ia melewati beberapa kali pembaharuan. Naam. Dan Masya Allah ikhwani, itu masjid yang sangatlah istimewa memang. Dari semenjak berdiri Masjidil Aqsa itu, perpindahan tangan di Masjidil Aqsa dari tangan muslim ke kafir atau sebaliknya bukan sekali dua kali. Dalam sejarah Islam pun, setelah Sayyidina Umar bin Khattab mengambil Masjidil Aqsa itu dari kaum An-Nasara, kemudian direbut kembali oleh orang kufar, itu dia perang salib itu, kemudian direbut kembali oleh kaum muslimin. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, wahakadha. Kemudian direbut kembali. Ada berapa kali perpindahan tangan? Dikatakan oleh ulama sejarah lebih dari 22 kali perpindahan tangan di Masjidil Aqsa, dari muslim ke kafir, kafir ke muslim, wahakadha. Dan memang di akhir zaman nanti Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan kaum muslimin. Oleh karena itu ikhwani, ketika dirampasnya Masjidil Aqsa dari tangan kaum muslimin dalam tragedi yang sangat dahsyat dalam perang salib itu, wahakadha, maka dengan sifat yang sangat menyakitkan lah kalau kita ceritakan tentang apa yang terjadi ketika itu. Kaum muslimin menjadi tawanan, sebagian mereka ditawan oleh orang kufar, orang kafir. Ketika itu ada seorang muslim yang dia itu banyak mengkaji kitabnya Ahlul Kitab, dan dia bertemu dengan orang-orang kafir yang menawannya itu. Kebetulan dan yang ia temui adalah orang kafir yang juga pakar dalam ilmu Alkitab mereka. Si muslim berkata, "Ada apa gerangan kalian mengambil dan merampas masjid ini dari kami, sedangkan kalian mengetahui masjid ini akan kembali kepada kami di akhir zaman nanti, sebagaimana itu tertera dalam kitab kalian? Bukankah demikian?" Kata siapa ini? Kata si muslim bilang kayak gitu. Maka berkata si kafir, "Betul apa yang kau katakan." Dia tidak mengingkari. Betul, ini masjid akan kembali ke tangan kalian sebagaimana itu tertera dalam kitab kami. Namun juga di saat yang sama tertera dalam kitab kami bahwasanya masjid ini tidak akan kembali ke tangan kalian kecuali bila mana subuh kalian persis seperti Jumat kalian. Itu patokannya. Merasa malu si muslim ini dengan itu. Mereka para ahlul kitab berkata, betul ini masjid akan kembali ke tangan kalian kaum muslimin di akhir zaman nanti. Tapi kapan saatnya? Masih lama. Kok bisa? Patokannya begitu. Bila mana subuh kalian sudah menjadi seperti Jumat kalian, ketika itulah akan kembali ini masjid ke tangan kalian. Wah, kata ikhwan. Jadi kalau kita bahas masalah Masjidil Aqsa kapan akan kembali ke tangan kaum muslimin, dan itu pasti akan kembali. Mudah jawabannya. Coba ukur. Persenkan. Berapa persen subuh kita dari Jumat kita? Kalau Jumat 10 sof contohnya. Kalau subuh cuma 2 sof, baru 1/5 jarak tempuh kita untuk menggapai kejayaan di akhir zaman. Tapi kalau seandainya
subuhmu seperti Jumatmu. Nah, ketika itulah engkau sangat dekat dengan kejayaan di akhir zaman nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa hakadha ikhwan. Tidaklah berpatok dengan kekuatan militer atau lain sebagainya. Enggak. Patokannya nih salat subuh. Kalau salat subuhnya udah jadi kayak salat Jumat, nah itulah bukti kejayaan di akhir zaman nanti. Wa hakadha ikhwani. Semoga Allah Ta'ala makmurkan masjid kita dan Allah Ta'ala makmurkan subuh kita sehingga subuh kita menjadi seperti Jumat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha ikhwani. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mengambil Masjidil Aqsa dari tangannya Nasara, dalam sejarahnya begini ikhwan dikatakan, Sayyidina Umar mengirim pasukan kan ya, Saraya, dan di antara pasukan yang beliau kirim untuk meluaskan wilayah Islam di area timur. Wah kata banyak kelompok-kelompok yang beliau kirim ke area barat, ke area timur, selatan, utara. Wah kata. Nah, sebagian daripada kelompok itu memenangkan peperangan di Syam, kalau dalam bahasa dulu kan Syam. Dan dahulu kata Syam itu meliputi kalau sekarang beberapa negara, Suriah, Lebanon, Palestina gitu, Yordan, itu dulu satu nama, namanya Syam, juga sebagian wilayah Turki sekarang. Nah, akhirnya sampailah mereka ke Palestina, ke Kudus, dan akhirnya mereka membuka Kudus dan menjadikannya sebagai wilayah Islam. Namun ketika kaum muslimin mau masuk ke Masjidil Aqsa, itu masih dipegang oleh ahlul kitab dahulu. Mereka berkata, kami tidak akan menyerahkan kunci ini kecuali kepada petinggi kalian, kecuali kepada pemimpin kalian. Maka dikirim surat kepada Sayyidina Umar, dan akhirnya Sayyidina Umar mau memenuhi panggilan itu. Berangkatlah beliau dari Madinah ke Palestina, ke Kudus, demi menerima kunci Masjidil Aqsa dari tangan ahlul kitab. Karena itu persyaratannya. Sayyidina Umar jalan, ditemani dengan beberapa orang. Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, khalifah saat itu, menggunakan baju yang sangat sederhana ikhwan. Ketika mau sampai ke Masjidil Aqsa untuk menerima kunci tadi, Sayyidina Umar menggunakan jubah yang dalam sejarahnya itu, di jubah itu ada 14 tambelan. Ada berapa? Ada 14 tambelan, ada bolong-bolong ditambel. Bukan 1, 2, 14. Itu jubahnya Sayyidina Umar yang beliau pakai ketika mau mengambil kunci. Padahal ini momen bersejarah ikhwan. Untuk pertama kalinya umat Nabi Muhammad SAW akan menerima kunci Masjidil Aqsa. Itu terjadi di zaman Sayyidina Umar. Ketika beliau mendekati Al-Qudus, berkata sebagian yang menemani beliau, wahai Amirul Mukminin, bukankah layaknya engkau menggunakan pakaian yang lebih terhormat? Akhirnya mereka menyodorkan jubah yang mewah, jubah yang rapi. Akhirnya Sayyidina Umar mengambil jubah itu dan beliau memakainya. Pakai 2 jubah akhirnya. Yang satu yang bagus, yang rapi, yang keren, tapi di dalamnya jubahnya yang beliau pakai itu, yang bolong-bolong itu, ada 14 tambelan. Beliau pakai. Ketika mendekati Masjidil Aqsa dan mulai mau bertemu dengan ahlul kitab, Sayyidina Umar berkata, aku merasakan sesuatu di hatiku. Ada apa? Enggak betah katanya aku pakai jubah ini yang kalian berikan ini, jubah yang bagus. Enggak betah nih. Akhirnya beliau melepas jubah itu. Enggak mau. Ambil jubah. Anda enggak mau pakai jubah ini. Anda pakai jubah ini aja. Bersikeras beliau enggak mau pakai jubah mereka. Sudah, gimana lagi? Akhirnya apa yang terjadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan petinggi mereka ahlul kitab untuk mengambil kunci Masjidil Aqsa? Tahu-tahunya petinggi ahlul kitab melihat bagaimana ciri-ciri Sayyidina Umar bin Khattab, lihat gimana dan gimana bajunya. Baru mereka akhirnya menyerahkan kunci ini kepada Sayyidina Umar. Dan mereka berkata, engkau adalah orang yang tertera dalam kitab kami.
Kenapa? Karena tertera dalam kitab kami. Kami akan memberikan kunci ini kepada orang. Disifatkan tuh gimana jenggotnya. Dan disifatkan juga dalam kitab kami bahwasanya orang yang akan menerima kunci dari kami itu jubahnya ada 14 tambelan. Tertera dalam kitab mereka. Kalau seandainya Sayyidina Umar, coba bayangin, kalau seandainya Sayyidina Umar pakai jubah yang dikasih teman-temannya, sahabatnya, jubah yang rapi, ini bertentangan dengan sifat orang yang akan menerima kunci dari ahlul kitab untuk membuka Masjidil Aqsa. Tapi subhanallah, emang beliau nggak betah pakai jubah yang rapi itu, beliau lepas dan beliau pakai jubah yang beliau pakai biasa 14. Dan memang itu sifatnya yang tertera di kitabnya ahlul kitab. Maka akhirnya Sayyidina Umar mengambil kunci itu dan barulah membuka Masjidil Aqsa itu. Wahai kata ikhwani, berjaya luar biasa ikhwan, dan Sayyidina Umar melindungi, mengayomi, luar biasa ikhwan. Dan terus ikhwan, terus sampai akhirnya runtuh kembali Masjidil Aqsa, kembali ke tangan para ahlul kitab. Dan kapan kembali ke tangan kaum muslimin lagi? Nanti ketika datang seorang yang tenar, semua kita mungkin pernah dengar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita bahas sosok Salahuddin Al-Ayyubi ikhwan, bagaimana beliau bisa mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin? Apakah dengan kekuatan militer beliau? Tidak sama sekali. Kehebatan taktik perang beliau juga tidak. Lalu bagaimana ceritanya beliau bisa mengembalikan Masjidil Aqsa dengan keadilan? Betul. Dengan apa? Nah begini ikhwan, kalau kita telusuri sejarah, ini sangat penting sejarah ini, dan bisa kita lihat, teman, baginda bersabda, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan benar perihal akhir umat ini melainkan dengan perihal yang dengan itu benarnya perihal pendahulu mereka. Ikhwani, kalau kita melihat ujung dari cerita Salahuddin Al-Ayyubi, kau tak akan tahu bagaimana terbentuknya sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini. Gimana ceritanya? Coba telusuri bagaimana terbentuk karakternya Salahuddin Al-Ayyubi. Awal mula ceritanya kapan? Pada tahun 480 Hijriah atau 490 Hijriah, tepatnya ketika Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan semua mengenal siapa sosok Imam Ghazali. Imam Ghazali ikhwani, di masa-masa itu beliau lagi khalwat di Masjid Manaratul Bayda di Dimishq, di Damaskus. Dan di situ beliau lama khalwatnya, dikatakan ada 10 tahun, ada yang bilang lain. Setelah beliau bertemu dengan beberapa guru beliau. Nah, di saat-saat itu runtuhlah Masjidil Aqsa dan kembali ke tangan ahlul kitab. Dikumandangkan perang, ayo kita lawan, kita kembalikan Masjidil Aqsa. Imam Ghazali ketika mendengar seruan jihad, langsung beliau turun siap-siap untuk jihad besoknya. Namun apa yang terjadi? Keesokan harinya pas Imam Ghazali siap-siap untuk jihad, ikut bersama membela Masjidil Aqsa, tahu-tahunya nggak ada satu orang pun yang semangat. Masing-masing sibuk dengan perihalnya. Akhirnya Imam Ghazali bilang, wah kalau begitu emang sudah mati. Emang sudah mati nilai-nilai keagamaan di hati kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi? Karena peristiwa itulah beliau akhirnya naik lagi khalwat, dan akhirnya beliau menulis kitab yang beliau berharap semoga kitab ini bisa menghidupkan nilai-nilai agama yang telah mati di hati kaum muslimin, dan beliau namakan kitab itu apa namanya? Ihya Ulumuddin. Itu artinya ihya. Ihya menghidupkan, ulum ilmu-ilmu ad-din agama. Beliau niatkan semoga kitab ini bisa menghidupkan nilai agama yang telah mati di kaum muslimin. Mulai beliau nulis kitab itu ikhwan. Besar kitabnya. Beliau mulai dengan Rub'ul Ibadat, kemudian Rub'ul Muamalat, kemudian Rub'ul Munjiat, dan beliau Rub'ul Muhlikat, dan beliau tutup dengan Rub'ul Munjiat. Bagi 4 kitab itu. Perihal ibadat, muamalat, perihal sifat-sifat yang keji, dan terakhir sifat-sifat yang terpuji. Selesainya Imam Ghazali dari khalwatnya di Damaskus, beliau kembali ke kotanya, kota Tus, dan di situ beliau memilih 10 daripada muridnya. 10 murid Imam Ghazali yang menimba langsung kitab Ihya Ulumuddin itu dari Imam Ghazali. Akhirnya mereka mempunyai murid. Nah, di antara muridnya namanya
Nuruddin. Nuruddin menjadi panglima perang di kemudian hari. Nah, ini adalah di antara orang yang menimba kitab Ihya Ulumuddin langsung daripada murid-muridnya Imam Ghazali, sempurna. Bukan cuma belajar dan mengamalkan juga. Nuruddin punya anak namanya Ali. Ali bin Nuruddin. Nah, ini kalau dalam sejarah kita kenal dengan namanya Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki dan juga anaknya Ali bin Nuruddin Az-Zanki. Panglima perang semua mereka itu, ikhwan. Yang mana Ali bin Nuruddin Az-Zanki ini adalah guru spiritualnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi tercetak oleh sosok guru ini, ikhwan. Mengajarkannya apa? Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu tertera dalam sejarah kita, ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukannya, beliau mewajibkan tiap-tiap pasukannya itu membaca dan mengkaji dan mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang terjadi? Beliau sukses akhirnya mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Niatnya Imam Ghazali 2 abad yang lalu terwujudkan di tangannya Salahuddin Al-Ayyubi, dan persis Imam Ghazali mengarang kitab Ihya demi hidup lagi nilai-nilai agama. Ketika itu runtuh Masjidil Aqsa dan kembali ke tangan Ahlul Kitab. Kembalilah akhirnya Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin berkat kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, karena emang itu beliau niatkan. Wahakadha ikhwan. Nah, itulah tadi. Dengan itu akhirnya bisa dikembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Wahakadha. Kalau kita lihat, emang kitab Ihya Ulumuddin apaan sih? Ini bayangkan ya, ini luar biasa ini, ikhwan. Kitab Ihya Ulumuddin beliau karang untuk menghidupkan nilai-nilai agama di hati kaum muslimin. Beliau karang karena peristiwa runtuhnya Masjidil Aqsa dan menyemangatkan kaum muslimin untuk jihad. Tapi coba cari di kitab Ihya Ulumuddin, ada nggak babul jihad? Nggak ada. Nggak ada di kitab Ihya Ulumuddin babul jihad. Nggak ada perihal untuk nyemangatin kita jihad, sama sekali nggak ada. Yang ada apa? Kitabut Thaharah, gimana cara berwudu yang benar, gimana cara sholat yang benar. Itu tuh dibahas. Gimana cara jual beli, jauh-jauh dari riba, begitu. Cara muamalat, munakahat, muamalatnya gitu. Dalam perihal muhlikat, hati-hati dari sifat hasad, hati-hati dari sifat kibir, dari sifat riya. Munjiat, Allah dalam sifat ikhlas, tawadhu, begitu. Beliau sebutkan maqamat yang asyra al-yaqin, tawakal dan sabar, yang ditutup dengan maqam ridha. Itu isinya Ihya Ulumuddin, sama sekali tidak menyinggung masalah jihad. Tapi akhirnya dengan kitab itulah kembali Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa hakadha ikhwan. Ada seorang dahulu di masa tabi'in, seorang pakar panglima perang yang jitu, namanya Qutaibah bin Muslim. Beliau lah yang membuka balad sanad ini, kalau sekarang yang Pakistan, India, gitu, Afghanistan, itu masuk ke wilayah kaum muslimin di tangan beliau. Beliau mempunyai seorang prajurit yang kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak, setahun 3 tahun sekali itu hadir bersama beliau. Tapi ini luar biasa, namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in ahli hadis yang ma'ruf. Abdullah bin Mubarak ini bahkan Imam Suyuti menyebutkan dalam Alfiyahnya, Alfiyat Suyuti dalam ilmu hadis, dinobatkan sebagian pendapat menobatkan Abdullah bin Mubarak ini adalah orang yang pertama kali menulis dalam ilmu hadis. Kawaladil Mubaraki, hakadha yaqul Imam Suyuti dalam Alfiyahnya. Dikatakan ikhwani, ketika Qutaibah bin Muslim di malam hari keliling melihat prajurit-prajuritnya, beliau lihat ada yang lagi istirahat, ada yang lagi latihan, ada yang lagi munajat. Kemudian beliau melihat sosok seorang prajurit yang lagi sholat, kemudian dia mengisyaratkan dengan telunjuknya ke atas, berdoa gitu. Beliau berkata, sungguh telunjuk orang ini, Abdullah bin Mubarak ini, telunjuknya bagiku lebih berkesan daripada 1000 prajurit. Satu telunjuk ini lebih berkesan bagiku daripada 1000 prajurit yang lain. Nah, inilah ya ikhwan. Nah, oleh karena itu sebenarnya tertolongnya kaum muslimin dan menangnya kaum muslimin, pertama-tama mereka harus menang dulu di diri mereka. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan amarah, menang melawan kemalasan. Itu ketika mereka menang di diri mereka, baru mereka akan bisa
menang di luar. Wah kata. Di rumah mereka menang. Menang dari apa? Menang daripada ajaran-ajaran orang kafir yang masuk ke rumah. Engkau kontrol bagaimana televisimu, bagaimana internetmu di rumah, bagaimana anak-anakmu, bagaimana keluargamu. Jangan sampai engkau kalah dengan orang kafir di rumahmu. Menang di masyarakat mereka daripada pengaruh al-kafarah yang dari luar sana. Baru akan bisa menang secara zahir. Wah kata ikhwan. Jadi kembali ke cerita yang awal tadi, titik kemenangan muslimin di akhir zaman adanya di mana? Di salat subuh berjamaah. Wah kata. Kalau engkau mau mengetahui sejauh mana sih kita sama kemenangan, ya lihat berapa persen salat subuh dan bandingkan dengan salat Jumat. Wah kata ikhwani. Semoga Allah taala yubarik lana wa lakum fi majlisina hadza, dan semoga Allah taala timbulkan di hati kita semangat untuk senantiasa salat subuh berjamaah setiap harinya, dan Allah taala karuniakan kita kelezatan munajah dengannya sehingga senantiasa bisa kita istiqamah, bermunajah, beribtihal, dan diizinkan lisan kita untuk menyebutnya, diizinkan telinga kita untuk mendengar nama-namanya yang mulia, dan diizinkan hati kita untuk senantiasa mengingatnya dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. بارك اللهم في هذا المسجد مسجد المباركة، وبارك الله في الحاضرين في الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، وارفع عنا الحجاب وافتح الأبواب واكشف النقاب، وأدخلنا يا رب في زمرة خواص الأحباب، وأذقنا لذة المناجات والخطاب، وقربنا إليك أقرب من قوس قاب، يا فتاح يا وهاب يا كريم يا تواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.